Untuk firman pada malam hari ini, saya percaya bahwa biar urapan Tuhan yang turun bekerja bagi hidup kita dan mendobrak semua pergumulan bagi hidup saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami minta kuasa dan urapan bekerjalah Engkau pada malam hari ini. Mari Roh Kudus, berikan api-Mu Tuhan, agar kami terus Bapa punya rasa cinta akan Engkau. Terus Bapa punya api yang tidak pernah terpadamkan. Karena api-Mu api yang kekal ya Tuhan. Biarlah Bapa kemuliaan-Mu turun dalam hidup kami. Buat Bapa semua selubung-selubung hidup kami, selubung kesombongan kami, selubung kepintaran logika kami Tuhan, patahkan semua dalam nama Yesus. Biar Bapa kami membuka roh kami ya Tuhan, dan terima firman-Mu ya Roh Kudus. Apa yang Kau firmankan biar tembus Bapa masuk dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar Bapa kami perlu Engkau Tuhan. Seberapapun kami mengalami pergumulan, baik itu sakit, ekonomi, baik kematian sekalipun ya Roh Kudus, Engkau Allah yang sanggup membuat hidup ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, ubahkan semua cara pandang kami, cara hidup kami ya Roh Kudus. Kami harus datang kepada Engkau, semakin hari semakin kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami mencintai pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Ya, sekali lagi hari ini kita mendengar kabar sebuah duka ya, seorang artis Melita ya meninggal dunia karena sakit ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah dengar beliau sakit, dari teman pelayanan ya sudah dikabarkan bahwa beliau mengalami sakit yang tidak disangka. Beliau pulang dengan umur yang sangat muda ya, umur 23 tahun katanya sudah berpulang sakit jantung ya. Ya kemarin karena dia orang Tiberias, kebetulan saudara kami juga banyak pelayanan di sana, ada beberapa pelayanan di Tiberias, ngabarin kemarin lagi bertemu keluarga, ngobrol sedikit tentang beliau. Dan gak disangka-sangka dipanggil pulang ya. Tadi siang ngobrol dengan istri saya, enak ya pulang dia, selesai tugas dia. Gak usah terlalu bersedih saudara ya, karena itu impian saya juga sebenarnya sebagai orang Kristen, berpulang tuh enak menurut saya. Dia jadi sedihnya mungkin karena berpisah aja, udah lebih daripada itu nggak usah terlalu berlebihan, karena dia udah enak, kita yang masih belum enak. Ya, oke, kita sharing firman malam hari ini. Saya sebenarnya udah pernah khotbahin ini, tapi entah bagaimana kemarin waktu saya berdoa, Roh Kudus itu suruh ngomongin ini kembali. Saya tidak mengerti kenapa, saya hanya coba menuruti ya apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya, dan saya coba sharingkan apa yang ditetapkan Tuhan. Ya, kemarin saya khotbah tentang namanya kasih Kristus ya, kasih Allah atau kasih Kristus. Ya, saudara perhatikan bahwa kasih Kristus itu bicara tentang namanya kematian salib Kristus dan kebangkitan. Ya, kita tahu bahwa hari Jumat itu ada orang Kristen mungkin beribadah di hari tersebut, dan juga saya beribadah di rumah. Saya sambil nyembah Tuhan, sambil dikasih pewahyuan sama Tuhan tentang namanya kasih mengalahkan semua hal-hal yang pahit di dalam hidup kita. Kita perlu kasih Tuhan ternyata. Ya, kita memang punya pengetahuan tentang firman. Ya, yang Tuhan kasih tahu tentang hal-hal tersebut adalah pengetahuan terkadang membuat kita menjadi sombong. Ya, yang maksudnya Tuhan begini, pengetahuan harus dibarengi dengan namanya kasih Kristus. Saudara nggak bisa pilih satu. Ya, kasih Kristus kita miliki, nggak punya pengetahuan juga kita ditipu orang dan sebagainya. Makanya harus tulus seperti merpati, ya cerdik seperti ular dan sebagainya ya. Namun saya nggak bicara tentang hal itu supaya tidak melebar kemana-mana, tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa kasih Kristus itu harus kita miliki. Nah, banyak orang Kristen kasihnya itu udah mulai hilang, mulai tawar hati, mulai namanya hidupnya sudah kehilangan namanya sentuhan Tuhan. Bahkan beberapa kemarin kita bisa bicara tentang hal tersebut. Banyak waktu saya tanya siapa yang masih mengalami namanya luka hati, dan tidak sedikit yang berani memberanikan diri di komentar ini, saya pak. Ya, saya juga mengapresiasi keberanian saudara ya, dengan berani mengaku bahwa ini saya sedang luka dan sebagainya. Menurut saya pemulihan itu yang penting ngaku aja di hadapan Tuhan. Dan saya waktu ditegur Tuhan mengenai hati saya sendiri yang saya berpikir beres, ternyata tidak gitu ya. Waktu Tuhan tanya, masihkah engkau marah terhadap, ada orang-orang tertentu lah saya marah sebenarnya. Dan saya sempat diam, saya tanya, kenapa Tuhan tanya ini? Itu yang saya nggak ngerti. Dan saya sempat mikir, saya nggak langsung jawab, enggak Tuhan, enggak. Saya nggak seperti itu. Saya langsung mikir dulu sebentar. Kenapa Tuhan tanya ini?
Kalau Tuhan tanya itu pasti ada sesuatu yang gak beres di hati saya. Dan saya bilang, kelihatannya mungkin Tuhan masih marah saya. Dan Tuhan akhirnya ajari saya tentang kasih. Jadi kematian Yesus dan kebangkitannya bukan untuk dirayakan. Kalau buat saya, revelationnya adalah dalam yang Tuhan taruh dalam misalnya praktekkan seperti yang Tuhan sudah contohkan, yang matikan dan mengalami kebangkitan. Amin ya saudara. Nah, malam hari ini saudara bisa buka di dalam Markus pasal yang ke-5. Kita ngomongin tentang Yairus, saudara. Yairus ini menurut saya sangat amat bisa menjadi contoh dan buat hidup kita bisa jadi terang. Karena kenapa? Dan beberapa waktu saya ngerenungin ini kembali, saya berpikir memang orang Kristen harus melakukan ini. Kenapa? Ya shalom juga, selamat malam semuanya. Saudara bisa buka Alkitabmu di dalam pasal 5 Injil Markus ayat yang ke-21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, di sini ada kebangkitan pula dan ada namanya sebuah healing atau pemulihan ataupun juga sebuah kesembuhan dari sakit penyakit. Saya ngelihat bahwa orang Kristen ini juga banyak sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, juga banyak pergumulan tentang namanya hal-hal yang rasanya sudah mulai tidak hidup atau mengalami namanya sebuah kematian dan lain sebagainya. Mati ini bukan soal tubuhmu. Nanti saya akan jelaskan apa yang membuat hidupmu itu sedang mati atau sedang mengalami kehidupan. Saudara bisa cek itu semua di dalam kehidupan saudara. Ya, perhatikan di ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Perhatikan ya. Ketika ia melihat Yesus, ya, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saya nggak tahu saudara punya pergumulan apa, tapi hal yang saudara perlu belajar daripada Yairus. Yairus, kemarin kita ngomongin tentang pengetahuan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama tentang pengetahuan adalah kesombongan. Ya saudara bisa buka itu semua, kemarin udah bahasin semuanya. Ya karena pengetahuan tanpa kasihnya Tuhan itu ternyata itu membuat hidup kita itu jadi sombong. Seringkali kita punya pengetahuan menghakimi orang. Kita punya pengetahuan dia berbuat dosa, kita mulai jaga jarak. Itulah yang Tuhan gak mau di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, melakukan hal-hal yang tersebut. Ujungnya kita jadi merasa hebat, merasa tahu. Ya seperti Lucifer, merasa dia udah menguasai banyak hal, dia pengen ngambil tahtanya sorgawi. Pengetahuan itu yang membuat dia jadi sombong. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Ya setelah dia makan buah pengetahuan, dia tahu mana baik, mana yang jahat. Sejak itulah dia jatuh dalam dosa. Nah, betapa bahayanya saudara punya pengetahuan tidak dibarengi dengan namanya sebuah kasih. Nah, hari ini saudara bisa belajar tentang namanya kasih itu bagaimana. Ya, saya bisa melanjutkan dengan khotbah yang kemarin, masuk ke khotbah yang kedua. Kasih itu tentang namanya kerendahan hati. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah kalau kamu mengalami namanya banyak hidup dalam kehidupan dosa. Kemarin juga ada di sharing saya malam hari di TikTok. Setelah selesai khotbah ada orang yang, Pak, saya ini jatuh dalam dosa berkali-kali. Saudara jangan berpikir setelah kamu ikut Yesus itu dosa yang saudara dulu lakukan dan hari ini tidak bisa kembali. Sangat bisa saudara. Ya makanya saya seringkali berulang terus. Kenapa banyak orang Kristen sudah berhenti ngerokok balik lagi merokok. Ya berhenti berzina kembali lagi berzina. Karena apa? Ini saudara, ya di ayat yang 21 sesudah Yesus menyeberang. Saya gak akan bahas ini terlalu panjang, tapi kamu harus membawa hidupmu tuh nyeberang, masuk dalam namanya dimensinya Yesus, bukan dimensimu lagi. Sejak kamu masuk dalam namanya Yesus ataupun kamu menerima Yesus, biarkan Tuhan tuh memimpin hidupmu. Jangan kamu pimpin Yesus. Kamu akan mengalami dosa lamamu bisa kembali lagi. Setan tuh gak takut kamu itu ibadah, tapi setan takut kalau Yesus benar-benar mimpin hidupmu. Dan dia tidak akan berani sentuhmu seperti Ayub, tidak berani disentuh. Amin saudara. Nah tapi kalau misalnya saudara tidak menyeberang ini dalam banyak hal sebenarnya. Yang dari kemalasan kita berdoa tuh perlu nyebrang. Saya kadang-kadang saudara harus mengerti, ini sebenarnya saya ngomongi begini tuh simple, tapi ada orang bilang saya gak ngerti Pak khotbah Bapak dengan, saya bilang rasanya saya kasih analoginya tuh simple banget. Menurut saya sih gampang, tapi ya balik lagi semua orang punya pikirannya berbeda-beda. Namun saya juga mau membawa menyeberang ini perlu saudara dan saya sebagai orang Kristen lakukan. Ya, perlu dilakukan. Manusia lamamu perlu kamu tinggalkan. Tidak bisa namanya selama-lamanya kita pakai namanya cara metode yang lama. Kamu harus minta Roh Kudus perbarui. Makanya kita perlu namanya baptisan api. Ya. Di ayat yang pertama,
21, sorry. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni siapa? Yesus. Sedang ia berada di tepi danau itu, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Perhatikan, Yesus nggak sendiri, ada banyak orang. Waktu saya ngerenungin ini, Tuhan bicara begini, banyak orang ikut Yesus, tapi yang mau ditolong Yesus cuma Yairus masalahnya. Kenapa banyak orang Kristen doa lama gak dijawab? Kenapa banyak orang Kristen namanya datang, saya sudah datang sama Tuhan, sudah puasa mungkin, kenapa doa saya belum terjadi dan lain sebagainya. Di sini ngerumunin Yesus bukan satu orang, banyak, tapi Yesus ngelihat Yairus. Apa yang menarik buat seorang Yesus, ya pribadi Yesus ngelihat Yairus. Dia datang langsung tersungkur. Kerendahan hati Yairus memancing hati Tuhan itu mau ngelihat dia. Dengar baik saudara, kamu gak bisa pakai pengetahuan yang tadi kita bahas. Kamu boleh tahu, hafal seluruh Alkitab ini. Orang Farisi, orang Saduki, orang Taurat tidak pernah namanya mengalami mujizat apapun daripada Yesus. Padahal lihat dengan mata kepalanya sendiri. Herannya mereka masih terus minta tanda kalau engkau itu Mesias dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah mau kasih. Bukankah banyak orang Kristen kelakuannya kayak begitu? Kamu boleh ketemu berbondong-bondong tuh nempel dengan Yesus, tapi gak ngalamin apa-apa. Yesus herannya lihat Yairus. Yang membuat Yesus menarik pandangan matanya ke Yairus, karena apa? Kerendahan hati daripada Yairus membuat Yesus itu mau nolong dia. Yairus itu pemimpin ibadah loh. Di sini saudara perhatikan dengan baik ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Artinya ini bukan orang bodoh. Coba lihat pendeta-pendeta zaman sekarang. Mereka hafal tentang Alkitab. Mereka bisa khotbah, bisa worship. Kamu boleh ngerti tentang semua Alkitab dan sebagainya. Tapi di hadapan Yesus, kamu harus tersungkur. Bukan pakai pengetahuan, bukan pakai kepintaranmu dalam berbicara. Enggak, tersungkur. Sometimes saya datang di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ini orang bodoh, aku pengen hadap Engkau. Bukan pakai kepintaran, bukan pakai pengalaman. Yairus punya masalah yang dia gak bisa atasi. Dia punya seorang anak perempuan umur 12 tahun, lagi sakit panas parah dan sebagainya, dan berujung meninggal. Nah, saya pengen, ya ini, saya sudah sesak, pengen teriak, gak kuat lagi dengan perilaku dia yang selalu sakit. Ya. Kemarin itu udah bahas ya Ibu Lita tentang khotbahnya kasih Kristusnya bagaimana. Kenapa orang tersakiti? Kenapa orang gak bisa ngampunin? Saya ditegur Tuhan seminggu atau 10 hari yang lalu lebih tepat. Sama, gak bisa namanya disakitin dan sebagainya. Tapi Tuhan ngasih saya sebuah kasih yang gak dimiliki dunia ini, dan itu perlunya kita ketemu Yesus. Makanya kita perlu nyembah Tuhan di kamar, bertemu dengan Tuhan di kamar doa, bertemu dengan pribadi Tuhan itu lebih penting. Ya mohon maaf ya, daripada kamu nanti saya ngomong begini jangan diputar-putar saudara ya, tadi bilang sesat dan sebagainya. Di gereja itu bukan sesuatu yang jadi kebutuhan rohanimu yang paling mutlak. Itu cuma pelataran menurut saya. Bukan berarti gereja gak penting, sangat penting. Tapi jauh lebih penting ketemu di kamar, berdua dengan Yesus, ngomong pribadi, lebih enak. Sejak kamu bisa ngelakuin hal tersebut, kamu akan diajar Tuhan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Dia ngomong lembut bukan main. Dan dia ngajari saya untuk namanya punya kasih, bisa ngampunin. Kamu kalau misalnya saya gak bisa ngampunin dia karena saya terus disakitin dan lain sebagainya, karena kamu punya pengetahuan itu membuat hidupmu itu tidak bisa ngampunin orang. Semakin kamu lihat itu sakit, masalahnya kamu gak datang ke Tuhan. Seperti Yairus ketemu Yesus, dia tersungkur. Kepala rumah ibadat, mungkin dia pernah doain orang sakit sembuh, dia pernah namanya punya berjalan di atas air, mungkin ya kan gak tahu. Ini kepala rumah ibadah loh. Zaman dulu kepala rumah ibadat ininya IQ-nya hebat. Seperti Paulus. Paulus tuh hafal semua ayat-ayat.
Tapi herannya waktu kepala rumah ibadat itu bertemu dengan Yesus, dia ngapain? Tersungkur. Gak pakai semua pengalamannya, dibuang semuanya. Dia cuma tersungkur. Sometimes kerendahan hati membuat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara kenal Yesus, proses yang dia mulai dalam hidup manusia dimulai dari mana? Kerendahan hati. Tuhan gak bisa berkati kalau hatimu sombong, itu gak bisa. Setan bisa. Setan tuh kalau berkati manusia, kalau bisa makin sombong. Kalau bisa lu makin beringas, makin merasa berkuasa, makin merasa lu penting, makin merasa hidup lu itu segala sesuatunya pokoknya karena lu lah dan lain sebagainya. Yesus gak bisa. Itulah kenapa Tuhan tahan terkadang. Kamu harus punya hati yang siap menyambut dia dengan kerendahan hati seperti Yairus. Bayangkan Yairus itu punya namanya skill. Mungkin skill khotbahnya hebat. Bayangkan kalau beliau itu juga dihormati banyak orang. Karena dia kepala rumah ibadah, saya percaya orang kepala rumah ibadah dihormati. Tapi waktu ketemu Yesus semuanya ditanggalin tuh. Ibaratnya mahkotanya dilempar, dia tersungkur depan Yesus. Tersungkur, kamu dengar baik ya. Tersungkur itu seluruh badanmu tuh nempel ke bumi, bukan sujud, bukan sujud. Dari ujung kepalamu sampai kaki itu nempel ke lantai, nempel semua ke pasir. Itu namanya tersungkur. Kalau kamu hatinya sakit, hidupmu mulai namanya berpenyakitan dan lain sebagainya, kok nggak kunjung sembuh dan lain sebagainya, sometimes kamu harus tersungkur di depan Tuhan. Tuhan, ini apa? Tersungkur, kamu carilah di Google tuh bagaimana tersungkur. Bukan sujud. Sujud, mohon maaf ya, bagian belakangmu masih naik. Tersungkur tuh rata semuanya sama bumi. Bumi itu bicara apa? Kerendahan hati. Langit bicara namanya tahtanya Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Jadi jangan saudara namanya hidup punya pengetahuan hidup dan terus bawa itu di hadapan Tuhan, gak kepake. Makanya waktu kemarin saya ngomong, nanti sometimes kita ini akan namanya masuk dalam pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus, masa penghakiman itu, kamu mau pakai apa? Pakai pengetahuan, pakai agama KTP-mu Kristen, nggak bisa. Saya nyembah Tuhan dan lain sebagainya, nggak bisa. Kasihmu ini, kerendahan hatimu itu diukur Tuhan semuanya. Dan herannya, orang banyak berbondong-bondong nyambut Yesus. Yesus lihat Yairus yang berbondong-bondong itu nggak digubris sama Yesus. Bukan Yesus nggak mengasihi. Ya, jadi jangan salah mengerti. Tuhan melihat ada sesuatu yang bisa dimunculkan dari Yairus dan ini sangat bukan yang biasa. Ya ingat ya, rumah ibadat, coba lihat sekarang pendeta-pendeta sekarang, orang-orang tinggi. Kalau punya jabatan manajer, jabatan direktur, presiden, CEO dan lain sebagainya, berani ibadah itu tersungkur di hadapan Tuhan. Sujud aja belum tentu mau. Kadang apa? Malu. Kamu pernah di gereja ibadah tersungkur? Saya pernah tersungkur rata sama itu. Saya pernah beri persembahan itu berlutut dari tempat duduk saya sampai ke ujung depan tuh jauh, berlutut jalannya, nggak pakai kaki, pakai lutut jalannya dari ujung sampai ke ujung. Kenapa? Kerendahan hati. Ada banyak saudara bisa namanya. Di sini ada 2 poin yang kalau kamu mau lihat mujizat, bawa rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Jangan merasa kamu bisa mengendalikan semua kehidupan rumah tanggamu, nggak akan bisa. Semakin umurmu berlanjut, semakin kita akan menemui banyak kesulitan, dan kita butuh Yesus di situ. Ada amin saudara. Kita butuh Yesus semakin kita berjalan. Coba perhatikan, saya sering kali ngomong, waktu kamu kecil, kamu pernah punya pergumulan nggak? Punya, cuman nggak seberapa. Makin sekolah, pergumulanmu apa? PR sama uang jajan paling ributnya. Setelah kamu kuliah, ributnya masalah apa? Uang juga, tapi nggak seberapa penting. Setelah kamu kerja, kamu pacaran, menikah. Setelah menikah punya anak, bukankah masalah kita makin besar? Kalau kamu nggak butuh Tuhan, kamu nggak tersungkur di hadapan Tuhan, merendahkan diri bahwa kita ini nggak sanggup menjalani hidup,
dan biarlah dia yang menakodahi hidup saudara dan saya, saudara akan capek dengan hidup. Dan gak sedikit kita sebagai orang Kristen yang tahu bahwa Yesus itu sanggup memimpin kita, kita gak datang seperti Yairus. Betapa banyak orang Kristen ibadah aja masih sombong. Pakai kerendahan hati saudara, pakai namanya kamu tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, aku ini gak sanggup. Jangan cerita sama manusia, manusia gak bisa apa-apa. Cerita sama pendeta juga gak bisa apa-apa kok. Cerita sama gembala gak bisa. Cerita sama Yesus. Bukan berarti gembala, pendeta itu gak kepake. Mereka dipakai Tuhan tetap untuk namanya ngedoakan kamu, memimpin kamu, ngajarin kamu. Tapi sometimes kamu harus seperti Yairus. Dia punya pengetahuan akan firman, dia datang ke Yesus. Ya, aku tidak. Sometimes kita bisa diajar lewat saya, lewat pendeta-pendeta yang lain dan sebagainya. Sometimes kamu gak bisa diajar lagi. Kenapa? Butuh Yesus benar-benar berbuat sesuatu. Ya kenapa? Yairus ngadapin bukan soal manusia lagi. Ini manusia udah gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Anaknya hampir meninggal. Siapa yang bisa? Dokter, profesor. Kamu mau panggil siapa? Orang kaya. Mau manggil apa? Kita manggil orang Chinese ya. Ini karena pengetahuannya luar biasa. Nggak bisa. Orang meninggal mau panggil siapa kamu? Orang udah sakit parah, siapa yang bisa ngobatin? Rumah tanggamu udah hancur, siapa yang bisa ngobatin? Mau manggil pendeta, kadang-kadang juga nggak bisa. Ngerubah manusia, pendeta juga nggak bisa menurut saya. Mau manggil siapa? Wah, ini mau manggil yang urapannya besar, nggak bisa. Yesus bisa. Merubah rumah tanggamu yang rusak jadi pulih, yang keras kepala batu dilembutkan oleh Roh Kudus. Yesus bisa. Kenapa kita kadang-kadang masih nyari hamba Tuhan? Cari dong Yesusnya. Seperti Yairus, gak peduli dengan semua itu, tersongkur depan Yesus. Amin saudara. Amin. Yairus tahu harus kemana. Kamu tahu gak harus kemana? Ya ini masalah buat kita sebagai orang Kristen. Yairus mengerti tentang namanya tata cara ibadah orang Yahudi. Tahu dia. Bahkan kita juga mengikuti Yesus yang dari Yahudi itu. Dari Yehuda, dari Bethlehem dia lahir. Perhatikan. Kalau kamu mau datang di hadapan Yesus, jangan pakai atribut dalam hidupmu. Dengar baik, saya ulangin kembali. Karena ini menurut saya penting. Saya sering kali datang kepada Yesus itu gak pakai atribut. Kenapa? Gak guna itu semua. Jangan datang kepada Yesus itu bawa atribut. Karena Yesus di 25 Desember kemarin, saya khotbahin tentang kelahiran Yesus. Yesus ngomong sesuatu yang bagus menurut saya. Kalau kamu pengen Yesus dalam hidupmu, kamu harus punya hati yang sederhana, kata Tuhan. Seperti Yairus punya kerendahan hati. Yesus baru hadir. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem, kandang domba. Dengar baik, dia lahir di tempat yang sangat-sangat rendah dan sederhana. Kalau hatimu penuh dengan kesombongan, dia gak akan pernah lahir di hatimu. Sekalipun kamu Kristen. Pilihlah hati yang sederhana dan rendah supaya Yesus itu masuk dan memimpin hidupmu. Kalau Yesus sudah masuk memimpin hidupmu, jangan kamu ngatur dia. Ciri kalau Yesus sudah masuk dalam hidupmu, dia akan membawa hidupmu itu banyak hal yang cirinya kamu tuh tidak suka secara daging. Secara daging. Ya, secara daging, dia akan pimpin kamu keluar dari kedagingan-kedagingan, dari dosa-dosa. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, kalau dia di dalam hidupmu, kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Nah artinya dia akan bawa kamu keluar dari kedagingan. Pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Dia akan bawa kamu keluar. Rumah tanggamu yang rusak dia akan pimpin juga. Kamu harus begini. Wah gak bisa, kan dia yang salah. Nah Tuhan akan pimpin kamu. Rendah hatilah nak. Minta maaf. Kan dia yang salah. Saya pernah soalnya diajar Tuhan begitu. Tuhan dia yang salah. Minta maaf. Saya begini. Rendah hati.
Mau sembuh, rendah hati. Mau pulih rumah tanggamu, rendah hati. Mau naik, mau tinggi, hidupmu dibawa naik, rendah hati. Tersungkur depan Yesus. Malam hari ini kamu berdoa, masuk kamarmu, tersungkur. Tuhan, ini aku anakmu. Aku punya segudang masalah, Tuhan, tolongi aku. Siapa yang bisa tolong kamu dalam keadaan kamu tersesak? Gak ada. Mau bapak lu kayak yang di rumah, mau bapakmu yang baiknya kayak apapun, ya mau anakmu yang baik kayak apapun, tidak akan ada yang bisa tolong. Sometimes masalah itu tidak ada yang bisa kamu. Manusia gak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yairus ngadapin anak perempuannya sakit, panas tinggi, dan meninggal. Mau bawa kemana? Saya pernah ketemu dengan orang-orang Kristen yang sakit, didoakan gak sembuh-sembuh, saudara. Apa Yesus gak punya kuasa untuk namanya nyembuhin orang ataupun anak itu? Seorang ibu ini datang ke saya. Dan ada temannya cerita sama kami, sama istri saya. Dia bawa anaknya ke dukun. Terus saya bilang, kenapa dia bawa ke dukun? Ya mungkin karena didoa-doain tuh gak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Oh, ya terserah dia juga, saya pikirkan. Kristen ya, maksudnya kamu yang Kristen, kamu yang terima Yesus, kamu yang nyangkal dia juga dan lain sebagainya, itu terserah kamu. Dan herannya saya bilang, waktu dia bawa ke dukun itu anaknya tambah parah, bukan tambah sembuh. Dan saya gak ngungkit. Tapi kalau saya mau tanya, apa Yesus gak sanggup nyembuhin anakmu itu? Mungkin jawabannya daripada ibu itu adalah, ya karena belum sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Gak sedikit orang Kristen, saat kamu didoakan, dibawa di hadapan Tuhan, kamu lihat belum ada perubahan, kamu lari ke manusia. Makin apa? Parah. Ya, shalom. Ya, jadi hiduplah dalam kasih Kristus. Ya, sebentar nih ada yang rusuh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara akan lihat namanya perbuatan tangannya Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Jadi kita tahu bahwa orang yang direndahkan dibawa naik sama Tuhan. Kenapa? Tangan dia yang berkuasa dalam hidup. Kalau kamu udah tinggi hati, gak usah ditinggiin lagi, kata Tuhan. Udah tinggi, ya mau tinggi kayak gimana lagi. Ya jadi Tuhan tuh cari yang rendah hati aja, dibawa naik ke atas. Ya, amin ya. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir meninggal atau mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau orang udah ngomongin kesehatan, saudara perlu lakukan namanya satu, yang pertama tadi kita ngomongin tentang kerendahan hati. Yang kedua nanti kita akan ngomongin yang berikutnya. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Perhatikan ya. Saya ulangin lagi ya. Ayat 24 ini menurut saya saudara harus attention dengan menyimak dengan baik ya. Karena ini menurut saya ini terjadi bagi banyak orang Kristen. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, bahkan nempel berdesak-desakan di dekat Yesus. Ya, nyanya itu huruf besar, artinya orang udah nempel dengan Yesus. Ya, ayat 25. Adalah di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada lagi yang penyakitan muncul. Ya, yang satu sakit karena mau meninggal, yang satu pendarahan 12 tahun ya. Ia telah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dengar baik. Si perempuan ini akhirnya mengalami namanya kesembuhan setelah 12 tahun pendarahan. Dia udah pakai banyak cara, udah pakai tabib, udah pakai obat ini, pakai ini dan lain sebagainya, nggak ngalamin namanya sebuah kesembuhan. Dengar baik. Yang pertama, kerendahan hati. Nanti kita tuntaskan kerendahan hatinya nanti, soalnya belum selesai. Ya, kerendahan hati membuat mujizat hidupmu itu terbuka. Makanya orang baru bertobat, ya, orang baru terima Yesus. Setelah kamu terima Yesus, biasanya orang-orang yang seperti itu terima mujizat itu gampang. Kenapa? Gampang diajar soalnya. Tapi orang-orang yang udah punya pengetahuan tentang firman Tuhan dan lain sebagainya biasanya alot.
Shalom juga. Ya, di dalam 12 tahun pendarahan dia udah pakai usaha, ketemu si ini, ketemu itu dan lain sebagainya, tapi tidak mengalami apapun. Ingat, manusia boleh punya pengetahuan, tapi kadang manusia itu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kamu ketemunya namanya sakit penyakit. Dan herannya 12 tahun pendarahan, nyentuh jubahnya Tuhan, sembuh. Ini ayat 24, berdesak-desakan dengan Yesus, ya nempel badannya, nggak ngalamin apa-apa. Saya percaya kenapa orang berbondong-bondong cari Yesus, karena banyak pergumulan, banyak masalah, banyak sakit, banyak mengalami namanya ekonomi, hutang-hutang juga banyak. Nah, yang berdesak-desakan dengan Yesus tidak ngalamin apa-apa. Tapi dua orang ini, Yairus dengan si 12 tahun pendarahan si wanita ini, dengan sederhana bisa ngelihat mujizat. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ingat, imanmu itu menentukan. 12 tahun pendarahan itu bukan perkara gampang, saudara. Orang sakit sebulan aja udah. Saya pernah sakit berapa hari aja teriak-teriak, saudara. Sakit parah, bukan sakit ringan, sakit parah. Ini 12 tahun pendarahan. Mungkin juga saudara pernah ada yang mengalami pendarahan berapa bulan dan sebagainya. Gimana rasanya? Ini 12 tahun loh. Nah, 12 tahun dia berani menerobos aturan-aturan yang dipakai manusia. Dengar baik, ini poinnya. Zaman itu orang pendarahan gak boleh keluar rumah. Zaman itu orang pendarahan tidak boleh berdekatan. Kamu akan ditimpukin sampai mati. Kamu akan dirajam pakai batu. Kenapa Yesus bisa lihat iman daripada si perempuan ini? Kelakuan dia menerobos semua aturan manusia. Bukan berarti kamu nerobos aturan pemerintahan dengan seenak-enakmu, nggak kayak gitu. Ada beberapa, kalau gue terus-terus di dalam rumah pendarahan gak akan berhenti. Terus apa terobos demi namanya ketemu Yesus. Nah, 12 tahun pendarahan ini dia terobos semua aturan ini. Gua keluar mati, di dalam rumah juga mati. Lebih baik gua ketemu Yesus. Saya pernah ketemu dengan seorang perempuan, bukan ketemu sih, saya pernah diceritakan seorang ibu kena kanker stadium 4 kali mungkin. Saya nggak tahu kanker yang mananya, mungkin darah, payudara atau apa, saya nggak tahu kankernya sebelah mana, saya lupa. Itu berapa tahun yang lalu saya dengar, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya dengar beliau itu divonis dokter meninggal, saudara, dalam tempo 3 bulan. Dia ke dokter, dia orang punya uang, bukan gak punya uang. Kalau kamu udah kena penyakit, uangmu gak berguna. Dia punya uang. Dia waktu periksa sampai ke Singapura segala macam, divonis dokter, kamu gak lama lagi meninggal. Kamu denger gitu gimana? Dan seorang ibu itu akhirnya bertemu dengan seorang pemimpin rohani yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Ya, akhirnya dia bertemu dengan seorang ibu. Dia bilang ke ibu ini, Bu, sisa hidup saya biarkan saya layani Tuhan. Dia bilang, saya nggak mau berobat lagi. Saya ngomong begini semua pakai hikmat ya. Kamu mau pakai iman, pakai hikmat itu terserah kamu. Kamu terpacu dengan khotbah ini, terserah. Saya juga memancing imanmu itu bukan untuk melakukan hal-hal yang konyol dan lain sebagainya. Ya itu semua tergantung kamu. Dengar baik ya. Ibu ini akhirnya bilang, sisa umur saya 3 bulan ini saya mau layanin Yesus. Temuin saya sama orang-orang yang sakit, dibilang. Ini bukan pendoa loh yang ngomong. Kalau kamu pendoa ngomong begitu mah biasa. Ini bukan pendoa. Seorang ibu biasa. Dia bilang, temuin saya sama orang-orang yang sakit. Saya mau doakan mereka. Dia terobos kebiasaan dia yang dia tidak pernah melakukan sebelumnya waktu dia sehat. Herannya udah divonis mau meninggal, dia mau melayani Tuhan. Hal-hal yang mustahil menurut dia, dia mau kerjakan. Ini dia nerobos. Saya ini gak bisa berdoa, dia bilang. Tapi saya gak tahu kenapa, saya pengen berdoa buat orang-orang sakit. Ya kamu gak usah tanya siapa ibu itu. Dan herannya banyak orang sembuh didoain dia.
Didoain ibu ini, banyak yang sembuh. Herannya apa? Kanker rata-rata yang sembuh. Dia masuk ke rumah sakit, dia doakan semua. Kadang-kadang kamu harus terobos yang membuat rasamu ini, rasanya saya nggak bisa nih kayak gini. Tapi kenapa kok nggak bisa? Harusnya bisa kok. Karena menurut saya seorang ibu ini yang tadinya nggak bisa doa, dan tiba-tiba dia mau berdoa, ya kan itu cuma sekedar mulut doang yang dipakai. Ini bukan hal yang mustahil. Kecuali kamu untuk meraih sesuatu adanya di gedung lantai 350 lantai dan kamu harus manjat itu. Nah itu rasanya bisa teman, sulit. Tapi kan nih kadang-kadang yang kamu terobos itu nggak sesulit yang kamu pikirkan. Dan itu terkadang cuma ada di perkataan kita. Kadang-kadang kamu merasa lihat keadaan rumah tanggamu udah sulit dan sebagainya. Tinggal sebenarnya kamu memperkatakan, rumah tanggaku normal kembali. Aku berkatakan rumah tanggaku pemulihan. Aku berkatakan hidupku sehat. Aku berkatakan semua keadaan yang buruk ini diubahkan Tuhan. Tinggal pakai perkataan. Terkadang gak mustahil. Terkadang itu gak sesulit yang kamu pikirkan. Dan seorang ibu itu semasa 3 bulan dia melayani Tuhan. Masuk rumah sakit demi rumah sakit. Dia doain, dia tumpang tangan dan sebagainya. Dan ada beberapa orang mengalami kesembuhan. Herannya sampai hari ini hidup. Jadi saya bilang berapa bulan? 3 bulan divonis meninggal. Saya dengar itu 2 tahun yang lalu. Apa 3 tahun yang lalu? Hari ini masih hidup. Dia ngerobos semua aturan-aturan secara manusiawi. Nah 12 tahun bendaran ini dia punya iman yang bagaimana? Ngerobos. Kamu jangan pasrah dengan keadaanmu. Kamu pasrah dengan namanya hidup, keadaanmu yang kamu lihat terus kesakitan, ya dilukai orang dan lain sebagainya. Kamu ayo terobos dengan perkataanmu, datang di hadapan Tuhan berdoa. Yang dulunya malas minta ampun berdoa, datang. Dulu datang nama Tuhan jarang, ayo terobos. Kalau perlu kamu bangun jam 4 pagi, doakan semua pergumulanmu. Sejak kamu terobos, harusnya Tuhan bisa lihat imanmu. Seperti Tuhan lihat perempuan 12 tahun pendaran ini dengan iman yang sederhana, dia bisa lihat dan mengalami kesembuhan. Amin saudara. Nah bagaimana dengan saudara? Yuk. Masih hidup sampai hari ini. Dengar-dengar sembuh. Gak tahu persis, saya juga gak terlalu dekat sama orang itu. Saya cuma dengar kesaksian. Amin saudara. Kamu jangan pasrah, saya nungguin aja Pak Pendeta mana yang paling hebat urapannya dan sebagainya. Kamu gak akan lihat kesembuhan justru. Sometimes Tuhan bilang jangan lihat penyakitmu, lihat penyakit orang lain. Nah ibu ini gak lihat lagi dirinya lagi. Ya seperti firman Tuhan bilang, ya, kalau kamu takut kehilangan nyawa maka kehilangan nyawa. Tapi waktu kamu kehilangan nyawa karena nama Yesus, kamu akan dilipat kali gandakan. Kamu gak akan kehilangan, justru memiliki hidup. Kita sebagai orang Kristen tuh takut kehilangan. Makanya kayak tadi kita ngomongin seorang artis meninggal dan lain sebagainya hari ini. Iya Pak, sedih dan sebagainya. Saya sih seneng lihat orang pelayanan pulang dengan cara seperti itu. Bagi saya itu, saya juga punya kerinduan seperti itu. Melayani sampai akhir, pulangnya tuh dalam keadaan lagi melayani. Saya itu kalau pernah doa ya 2013, Tuhan kalau saya meninggal, saya bilang saya mau dalam posisi saya lagi nyembah Engkau, lagi main musik kah, pokoknya nyembah Tuhan. Saya mau pulang kayak gitu Tuhan, kalau memang diizinkan. Jangan kita lagi main pelacur terus mati masuk neraka saudara. Ya, saya pernah doa gitu 2013 atau 2014 saya lupa. Saya bilang Tuhan kalau boleh Engkau izinkan, saya ini kalau meninggal berpulang, saya maunya lagi menyembah Engkau. Kamu lagi layani dia. Ya seperti artis ini pulang dalam keadaan akhir hidupnya itu melayani Tuhan. Jangan kita malah berakhir hidup dalam meninggal kenapa? Ribut sama suami, haleluya. Ya bukan hal yang salah, namun rasanya ya udah, kita bahas yang lain ya. Ayat 28 ya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saudara tahu saya pernah nonton filmnya. Dia ngomong dengan hatinya sendiri. Dia pakai perkataan. Di sini nggak disebab katanya ya.
asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saya pernah nonton filmnya tuh begini, dia ngomong, asal ku jamah jubahnya Yesus, yang penting aku jamah. Dia ngomong dengan dirinya sendiri loh. Makanya kuasa perkataan tuh sangat penting. Jadilah terang, jadi seperti yang kamu perkatakan. Pak, saya sakit, Pak. Sakit hidupmu selama, ya kayak selama kamu bilang sakit, ya sakit terus. Ciptakan sesuatu yang perlu kamu ciptakan dalam hidupmu, karena Yesus bisa menjadikan itu seperti apa yang kamu perkatakan. Amin, saudara. Ya, jadi jangan perkataan yang sia-sia. Ya, ayat 28, sebab asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Hal yang saya terima dari ayat ini adalah kamu komunikasi dengan hatimu sendiri. Hati ini komunikasi dengan Yesus. Tadi saya nonton videonya Melita sebentar. Dengar baik ya. Tadi saya nonton Melita ngomong sesuatu itu menurut saya bagus sekali. Dia ngomong begini, men. Ya. Jadi seorang penyanyi itu gampang kok, bukan sulit, dia bilang. Yang sulit itu jadi penyembahnya Tuhan ternyata. Kenapa? Dia bilang, Tuhan itu kalau kamu cuma nyanyi doang, dia bilang. Tuhan tuh nggak lihat kamu pinter nyanyi apa nggak, atau fals atau bagus. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat waktu kamu nyembah ini pakai hati apa enggak, dia bilang. Karena dia akan nyentuh hatimu. Makanya orang kalau nyembah Tuhan bisa nangis, kenapa? Yang disentuh hatimu, bukan otakmu, disentuh hatimu. Kalau hatimu menyembahnya menyimpang, hatimu mikirnya kemana-mana dan sebagainya, gimana Tuhan bisa jamah hatimu? Nah, 12 tahun pendarahan ini ngomong dengan hatinya ngomong dengan Tuhan. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada waktu ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya Yesus. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah Yesus? Pertanyaan saya, Yesus bertanya begini, tahu nggak perempuannya siapa? Ini jangan dilebih-lebihin, saudara. Kalau pernah baca firman Tuhan ini ngomong yang benar ya. Tahu apa enggak? Ya, oke. Kalau menurut saya nggak tahu. Ini menurut saya, karena firmannya bilang nggak, Tuhan mencari. Makanya baca yang benar, jangan ditambah-tambahin. Tahu Pak, kalau tahu nggak usah tanya dia ke murid-muridnya. Kamu bilang dia itu Tuhan. Ingat ya, Yesus mati itu sebagai manusia, bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa disalibkan. Kamu harus dengar baik ya, Yesus itu datang sebagai manusia. Datang sebagai Tuhan, turun jadi manusia. Ada sisi manusia yang kamu harus pikir, bahwa manusia itu bisa berdarah. Jadi jangan, kadang-kadang gini, kita menganggap bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan. Betul, saya nggak menyangkal dia bukan Tuhan. Tuhan memang betul dia Tuhan. Hakikatnya Tuhan kok. Tapi di sini diceritakan bahwa Tuhan tuh tahu, nggak ada kata Tuhan tahu. Di sini malah dia bertanya. Artinya dia tidak tahu. Makanya saya bilang baca yang benar. Jangan ditambah-tambahin. Jangan kamu hanya berpikir Yesus Tuhan, pasti tahu semuanya segala macam. Nggak benar begitu. Firmannya nggak ngomong begitu. Makanya baca yang benar supaya kita ini nggak menyesatkan orang dengan perkataan-perkataan yang modelnya kayak begitu. Ayat 31, murid-muridnya, ayat 30 dulu lah ya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa dia mengetahui, dengar baik ya, bahwa ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar. Nah, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Artinya dia nggak tahu.
Siapa yang nyentuh dia? Karena banyak orang nyentuh dia. Kalau kamu ikut Yesus cuma sekedar modalnya ketemu Yesus dan dekat-dekat Yesus, ternyata yang dekat-dekat Yesus juga nggak ngalamin mujizat apa-apa kecuali perempuan ini. Ya, ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur seperti Yairus. Ngapain? Tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dengar baik saudara. Ya, kita nggak usah bahas masalah tahu nggak taunya, itu cuma sekedar clue aja buat saudara. Ya, kadang banyak orang saya tahu akan jawabnya modelnya seperti itu. Karena Roh Kudus pernah ngajarin saya bukan sesuatu yang seperti ini yang menjadi gambaran pikiran manusia. Saya juga akan berpikir mungkin kebanyakan seperti saudara. Tahu. Tapi sewaktu saya baca ini semua tidak seperti itu. Makanya saya bilang baca yang benar. Jangan kamu pakai logika. Di sini firman jangan pakai logika. Baca yang benar aturan mainnya dan sebagainya. Pakailah rohmu itu bernyala-nyala dan lihat bagaimana Tuhan kasih revelation dalam kehidupanmu. Ya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dengar baik ya. Banyak orang Kristen di sini nempel dengan Yesus tidak ngalamin apa-apa. Tapi seorang perempuan dengan iman yang sederhana. Ya, dengan di sini dikatakan bahwa dia ketemu Yesus tersungkur dengan apa? Tulus. Dia sentuh jubahnya Tuhan, sembuh. Yang lain dekat sama Yesus, bukan hanya nyentuh, nempel. Kamu mau lecekin jubahnya Yesus, nggak ada iman, nggak ada kerendahan hati, nggak ada namanya sebuah ketulusan di hatimu, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup. Banyak orang Kristen pada akhirnya apa? Kok saya udahlah nggak usah Yesusan dan lain sebagainya, dan mundur. Istri saya pernah saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Istri saya waktu itu ada seorang pengerja kami kena corona, meninggal saudara. Meninggalnya kenapa? Ini orang pelayanan, rumah tangganya hancur. Orang pelayanan, dengar baik, orang pelayanan, rumah tangganya hancur. Dia kena corona, sakit, stres dan akhirnya meninggal. Lagi positifnya dia kena corona. Selang 3 hari dia divonis, kalau nggak salah ya 3 hari atau seminggu lah, saya lupa. Itu dia kena corona 3 hari atau seminggu kemudian meninggal. Istri saya diteleponin sama mamahnya, saya lupa namanya siapa. Ya, dia pemain bass waktu itu di pelayanan. Dan gak ada satupun orang gereja yang datang. Dia pelayanan di gereja-gereja besar, nggak ada yang satupun yang datang. Kenapa? Takut dengan corona. Zaman corona, siapa yang mau datang orang meninggal kena corona? Kamu aja belum tentu berani. Istri saya dengan gitu nangis, saudara. Dia bilang, saya akan datang sana. Yang orang lain nggak mau datang, pendeta pun nggak ada yang datang satupun. Istri saya panggil saya, kita datang sana. Saya datang sana, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia lapin jenazahnya. Istri saya yang ngelapin jenazahnya. Corona lo mati. Dia lapin. Istri saya di depan samping mukanya dia, nempel sama wajahnya si jenazah itu, nangis. Saya bilang, Gih, dia corona loh. Istri saya sempat kayak, kenapa lu matinya cepet gitu, kayak ya sedikit dia gak terima lah dengan meninggalnya salah satu pengerja kita waktu itu, salah satu pelayan kita meninggal. Itu nempel. Orang lain gak ada yang berani datang. Kemarin lu sehat-sehat, dia ngomong sendiri sambil nangis. Kenapa lu bisa mati gitu?
Istri saya sampai hari ini hidup sama saya pribadi gak pernah kena corona. Dan waktu saya keluar dari rumah itu, mau ngurusin jenazahnya dia, ngurusin mau panggil ambulan, siapin peti matinya dan tanah kuburannya semua segala macam. Saya bilang, Tuhan, kami bisa kena corona kayak gitu. Saudara tahu Tuhan ngomong sesuatu yang bagus menurut saya. Ketulusan hatimu tidak akan pernah kena penyakit. Kalau ketulusan 12 tahun pendarahan ini bisa mengalami kesembuhan, virus dengan hatimu melayani dengan ketulusan gak akan kena. Saya ngelayanin sama istri saya kena corona tuh banyak, bukan 1-2 orang, gak pernah kena. Jarang pakai masker juga. Saya bukan ngajarin konyol-konyolan, ini kan kita udah berlalu, jadi saya berani ngomong begini. Kalau masa-masa corona tadi bilangnya kurang hikmat lah apalah segala macam. Ketulusan membuat hidup kita ini diproteksi Tuhan, saudara. Serius, dia meninggal tuh depan matanya. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, dia nangis peluk itu jenazahnya. Gak pernah. Dan herannya, saya pernah satu mobil dengan orang kena corona. Gak takut Pak, enggak. Pernah saya bilang, ayo doa Pak, saya kena positif corona. Datang, saya bilang. Serius, datang saya bilang. Mau datang nggak? Mau Pak, datang silakan. Saya nggak tutup pintu, datang silakan. Setelah penyembahan naik, herannya sembuh. Kamu boleh nggak percaya, tapi ini saya saksiin berkali-kali, saudara. Penyembahan saya di hari Jumat siang, datang orangnya. Dia pakai masker. Pakai masker silakan, saya bilang. Nyembah yang benar, saya bilang. Nyembah. Besoknya sembuh. Kuasa Tuhan masih terjadi loh. Sampai hari ini. Sikap hati kita di hadapan Tuhan itu menentukan mujizatmu. Saya gak ngomong kosong. Makanya saya bilang, saya ngeliat mujizat itu bukan 1-2 kali, saudara. Berkali-kali saya ngeliat. Makanya kalau misalnya kita keadaan melayani berpulang, meninggal, gak usah sedih, saudara. Enak menurut saya. Makanya pandangan kita berbeda. Kalau orang dunia kasihan ya, oh saya mah gak kasihan, hebat lo bisa pulang gitu dengan cara seperti itu, umur masih segitu udah pulang, hebat lo, rumah lu udah jadi, dia bisa melayani. Saya datang acara Natalnya Melita ya, dari Tiberias ya, dia kan mimpin pujian juga, datang dengan ratusan ribu dia mimpin penyembahan dan sebagainya. Rasanya itu ya, ini bukan jadi kayak ajang-ajang paling hebat, bukan. Bisa melayani Tuhan itu kebanggaan lah buat kita, benar. Amin ya saudara. Banyak orang dan ada beberapa orang yang 2 tahun gak keluar rumah ya, gak tahu gimana cara makannya, saya juga gak ngerti, gak pernah keluar rumah 2 tahun karena takut dengan corona. Corona udah mulai turun, dia kena, mati. Kita yang corona gak pernah di rumah, ngurusin orang kena terus dan sebagainya. Nah ini bukan soal iman. Kalau ditanya, Pak ada rasa takut gak? Ada. Saya harus ngomong ada. Jangan bilang, wah saya hebat. Nah, itu juga munafik menurut saya. Karena ada beberapa pendeta yang ngomongnya, wah saya gini. Kalau ditanya, ada rasa takut Pak? Ada. Biasa, tapi jalanin pada akhirnya. Dan disitulah Tuhan tuh, kenapa Tuhan ngomongin kayak begitu? Ya itu pertanyaan saya. Tuhan, ini bisa kena corona loh dan sebagainya. Ketulusan hati kalian tidak akan kena. Kenapa? Di situ udah nggak ada orang yang menanganin, saudara. Udah nggak ada, pendeta juga nggak ada. Orang Kristen nggak ada yang datang, cuma telepon, turut berduka cita, selesai. Kami ngurusin sampai peti matinya segala macam. Sampai dia penguburan semua, istri saya yang layanin, doakan. Saya lupa saya bawa gitar apa enggak, saya lupa. Kerjain semua sampai selesai. Dibayar nggak? Nggak dibayar, saudara, tenang ya. Nggak dibayar, tetap jalanin dengan tulus. Tulus tuh nggak mikirin uang, nggak mikirin imbalan, nggak mikirin bagaimana dapat apa enggak. Namanya tulus. Ya, amin saudara. Nah kalau kamu melayanin jiwa-jiwa
Jangan mikirin soal masalah materi dan sebagainya. Layani aja. Saya melayani kayak begini juga bukan untuk suatu kesombongan kita, bukan. Tapi saya lagi belajar. Nggak tahu Tuhan ntar bawa kemana, saya juga nggak ngerti. Jalanin aja dulu. Ya 12 tahun pendarahan. Yang pertama apa? Dia menerobos aturan manusia. Menerobos. Yang dia harus keluar, dia bisa ditimpukin. Tapi dia dengan keberanian, dia maju. Yang kedua, dia apa? Tersungkur di depan Yesus. Orang Kristen ngomongin tersungkur tuh banyak yang gak ngerti kok. Sujud aja jarang, apalagi tersungkur. Boro-boro. Saya sometimes kayaknya kalau lagi doa pagi, jam 2 pernah, jam 4 pernah. Tuh ngapain? Tersungkur, saudara. Gak ngomong, tersungkur aja udah. Gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak. Engkau Allah yang maha kuasa, di langit adalah kepunyaanmu. Udah diem aja, mendingan tersungkur aja. Tersungkur, Tuhan, ini aku datang dari apa? Itu saudara bisa rasain hadirat Tuhan tuh bisa kuat, saudara. Kenapa? Yesus yang lihat Yairus tersungkur, buat mata Tuhan itu tertuju pada Yairus. Kerendahan hatimu itu membuat mata Tuhan berpaling pada hidupmu, saudara. 12 tahun pendarahan itu bukan gampang, saudara. Dan Yairus punya namanya sebuah hal kesabaran, menunggu. Udah tahu anaknya udah sakit, mau meninggal, ketemu lagi 12 tahun pendarahan, colek dia dan yang 12 tahun pendarahan pasti cerita kesaksiannya lama, saudara. Wah, saya dulu begini Tuhan, makin lama. Makin lama, saudara. Dan Yairus di sini nggak pernah komplain, diem. Kerendahan hati, nggak usah banyak komplain, ternyata. Sabar, nggak usah mikirin dirimu dulu. Orang lain perlu diurusin. Seperti perempuan seorang ibu itu yang hidup entah sampai hari ini atau mungkin sudah berpulang, setahu saya sih masih hidup. Ya. 3 bulan divonis meninggal dan dia doakan orang-orang sakit. Kenapa? Dia udah nggak mikirin nyawanya lagi. Dia mikirin orang lain. Dia pelayanan. Dia nggak berasa setelah 3 bulan lewat, gue masih hidup. Kadang-kadang kamu gak harus fokus dengan masalahmu. Kamu harus fokus dengan masalah orang lain dan tolong dia pakai nama Yesus. Jangan gentar, saudara. Waktu saya ngelihat itu semua dengan corona ini segala macam, saya berpikir kalau memang harus matinya begini juga, saya pikir udahlah Tuhan, pulang. Ternyata nggak mati, saudara. Ya, amin ya. Tuhanmu itu dahsyat. Tuhanmu itu berkuasa atas hidupmu saat kamu mau melibatkan dia dalam hidupmu. Ingat ya, kalau Tuhan memimpin hidupmu, ada bagian-bagian cirinya yang kamu gak suka, itu akan Tuhan pakai. Misalnya ini gak suka ke rumah sakit, tapi dibawa ke rumah sakit, artinya Tuhan pimpin kamu. Kalau kamu, saya gak suka ke rumah sakit, jadi saya gak mau namanya menyentuh rumah sakit, artinya kamu mimpin hidupmu sendiri. Saya gak kepengen namanya disakitin terus dan lain sebagainya. Sejak kamu dipimpin Tuhan, kadang-kadang kamu justru disakitin. Saya pengen belajar sabar. Sejak kamu ngomong sabar, Yesus akan pimpin kamu ketemu orang yang sangat menjengkelkan hidupmu. Artinya kamu benar-benar lagi dipimpin. Jadi jangan berpikir, Tuhan aku butuh namanya iman yang besar, langsung gitu tumbuh iman. Gak begitu. Cara metode Tuhan tuh gak begitu. Tuhan akan temui kasus yang dimana saudara pakai iman baru selesai. Itu artinya Tuhan pimpin kamu. Ya, saudara mau dipimpin Tuhan, lihat yang kayak gitu akan terjadi dalam hidupmu. Nah, kalau misalnya kamu mau hatimu itu terus dirombak sama Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan temuin terus. Bahkan saya pernah dalam hati saya lagi sesak lah ya, dengan namanya ributan sama orang pelayanan. Dan ada salah satu pengajar saya bilang, minta lagi sama Tuhan. Kalau perlu tantangin Tuhan, kalau perlu. Maksudnya bukan nantang kuasa, bukan. Ada lagi nggak Tuhan yang perlu ngeremukin hidup saya sekalian? Remukin aja Tuhan gitu. Saya bilang begini ya, saya udah sengsara Pak. Saya bilang begitu. Nggak apa-apa, tanggung katanya. Tanggung, remukin aja sampai habis katanya.
Karena apa? Mujizatnya pasti besar tuh kan. Ya, kamu boleh lihat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Lihat, mereka itu pasti ngalamin kayak gitu. Yang persis yang saya ngomongin tadi. Kita punya Tuhan yang sama, metodenya pasti sama. Diremukin semua. Ya, yang cerewet-cerewet tuh dihajar Tuhan dan sebagainya. Supaya diem, nggak banyak ngomong. Yang diem, ada orang yang diem, nggak suka ngomong dan sebagainya. Saya bilang, sejak kalau berubah mulutmu, saya bilang, kamu akan lihat mujizat Tuhan. Tuhan tuh kan semua yang kamu nggak suka Tuhan izinkan terjadi. Itu artinya Tuhan pimpin kamu. Dia akan terjadi sebaliknya dulu, saudara. Mau pengen mujizat, terjadi sebaliknya dulu. Maka kamu akan lihat cara dan jalan Tuhan terjadi dalam hidup. Amin ya. Ayat yang ke-34 ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi iman masih bisa menyelamatkan hidupmu. Sebentar saudara, ini jadi penolong dulu bagi istri, ngambilin bedak. Ya, jadi iman membuat hidupmu itu bisa ngalamin pemulihan. Iman, masih omongan soal iman aja, masih bisa namanya membuat hidupmu itu mengalami kesembuhan. Dengan iman masih bisa namanya mengubah hutangmu jadi lunas. Dengan iman kamu mandul bisa mengalami namanya punya keturunan. Dengan iman kamu bisa melihat apapun yang kamu pengen lihat dengan nama Yesus. Dengan apa? Iman. Kalau yang Yairus tersungkur, ya, kedua iman. Iman ini bukan sekedar kita ngomong, saya percaya Tuhan, nggak yang begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali. Sejak kamu bilang, Tuhan aku percaya, Tuhan nggak langsung bilang, bagus lu percaya sama gua. Enggak. Tuhan akan kasih perjalanan hidup. Dan di dalam perjalanan itu kamu akan kelihatan benar percaya apa bohong. Benar kamu menggantungkan hidupmu pada Tuhan atau enggak. Itu kelihatan nanti. Waktu apa? Perjalanan hidup. Dan saya percaya orang yang berbondong-bondong itu ketemu Yesus, semuanya percaya Yesus. Karena apa? Dia tahu bahwa Yesus itu punya banyak mujizat. Mereka nempel-nempel, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Bukan iman yang kayak begitu yang Tuhan mau. Terkadang kamu harus punya iman yang berani menerobos seperti perempuan ini. Tidak ada rasa takut lagi, campur aja. Karena kalau orang udah sakit, pilihannya cuma dua, sembuh atau mati. Saya waktu sakit ya, berkali-kali saya sakit. Saya pernah diproses Tuhan, itu gak punya uang saudara. Saya ngontrak di daerah Ciputat. Suatu malam saya jam 4 pagi, saya lupa habis doa atau apa, saya gak inget, gak tahu persis, lupa, kan itu udah lama sekali. Tiba-tiba perut saya sakit sekali. Di dalam perut saya sakit sekali. Hari itu saya gak punya uang. Saya ini orang yang paling gak suka ke rumah sakit, ke dokter itu enggak. Ya ini gini ya, ini cerita saya. Jadi kalau saudara yang pengen ke dokter silakan, bukan ke dokter itu dosa ya. Mau ke dokter silakan ya. Jadi jangan nanti dengerin begini, wah nggak perlu ke dokter ya. Nggak, terserah kamu punya iman ke dokter silakan. Saya hari itu karena nggak punya uang, mau makan besok aja saya nggak bisa. Boro-boro mau ke dokter. Dan saya orang paling nggak suka ke rumah sakit. Karena apa? Ngilu badan saya. Soalnya kalau ke rumah sakit tuh ngilu badan saya. Melihat orang kena sakit gigi, rasanya gigi saya yang sakit. Melihat orang tulang patah, kayaknya tangan saya yang patah gitu. Jadi ngilu badan saya semuanya. Saudara tahu, saya sakit segala macam. Perut saya bukan kayak mau BAB, enggak tahu sakitnya minta ampun. Sakit segala macam. Terus istri saya bilang, yuk kita doa. Dia tumpang tangan ke perut saya, sembuh. Saya udah sering kali bercerita sama saudara, saya dalam penyembahan jantung saya pernah sakit berkali-kali. Saya sampai ini gak pernah cek jantung saya itu kenapa. Tiba-tiba jantung saya itu kayak ditusuk-tusuk, kayak gak tahu lah. Saya pikir ini mau mati kali rasanya. Dalam penyembahan itu saya gak minta kesembuhan. Tuhan pulang ya Tuhan. Karena apa? Nyerahin semua ke Tuhan aja. Ya, kalau kamu nyerahin itu kelihatannya dari mana? Kelihatannya saat kamu namanya mikirin orang lain, mikirin Tuhan, mikirin pekerjaannya.
Gak usah mikirin diri kita lagi. Tuhan pulang ya Tuhan. Dalam penyembahan itu saya masih ingat lagunya How Great. How Great. Istri saya nyanyi. Dia gak tahu kalau jantung saya tuh lagi kayak ditusuk-tusuk. Dan saya gak cerita. Diem aja. Saya menyembah itu saya cuma bilang, Tuhan pulang ya hari ini di rumah ini. Dan dalam tempo singkat jantung saya normal kembali. Gak ada rasa sakit. Normal kembali. Kalau ditanya itu kenapa, saya juga gak tahu. Saya bukan orang medis. Dan saya juga gak mau cari tahu. Kalau saya cuma percaya hidup saya dalam agendanya Tuhan. Titik. Mau kapan saya pulang itu urusan dia. Bukan urusan saya lagi. Yang penting saya ngelakuin apa yang Tuhan mau. Ada amin saudara ya. Biarlah hidupmu seperti itu ya. Malam ya, ayat yang ke-35 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga segala kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dengar 35. Selalu ada orang yang model kayak begini untuk apa? Ngancurin imanmu. Kalau kamu punya ketetapan hati, kerendahan hati, iman, bahwa kamu yakin bahwa hidupmu itu akan dipulihkan Tuhan, ngelihat keadaan kok belum pulih, tetap pilih namanya sesuai dengan imanmu yang di awal. Saya pengen keluarga saya pasti pulih dengan Yesus. Kok laki saya tambah parah dan lain sebagainya. Bukan kita sering ngeliat yang kayak gitu. Pasti ada orang kayak gini. Saya pengen namanya hidup saya ini diberkati Tuhan, malah bangkrut dulu. Pasti ketemu. Waktu Yairus bilang, saya berharap dengan Yesus. Anak saya pasti sembuh kalau ketemu Yesus. Ditumpang tangan Yesus pasti sembuh. Ketemu orang ini, ngapain lu bawa Yesus, anakku udah mati. Ngapain lu nyusahin Yesus? Dan setan tuh paling jago untuk namanya ngomongin kayak gini. Katanya Yesus bisa nyembuhin lu. Mana gak sembuh-sembuh tuh. Katanya Yesus bisa namanya memulihkan keluarga. Mana lu lihat laki lu kayak gitu, istri lu kayak gitu, lu lihat anak lu narkoba, lu lihat anak lu hancur. Setan jago manas-manasin kita. Kamu kemakan, mati imanmu langsung. Orang Kristen masalahnya gak tahan dengerin kayak gini. Langsung roboh, wah, terjun bebas. Iya Pak, iya Pak, iya. Kamu pengen namanya hidup dengan Yesus, saya percaya bahwa dia akan memberkati hidup saya. Kok hidup saya kelaparan besok-besok? Mana? Tuh lu bayar utang cuma 1 juta aja gak sanggup. Lu bilang Yesus sanggup. Dan setan pakai perkataan masuk ke pikiran, muncul di sini, rusak langsung. Betapa kamu harus tenang untuk namanya tetap firmannya ngomong apa. Saya pernah khotbahin tentang pandangan iman. Ya, saya pernah pelayanan pendarahan. Saya didatangin setan, saudara. Setan tuh ada, bukan gak ada. Kalau saudara berpikir setan tuh gak ada, perlu bertobat lah. Setan tuh ada. Percayalah, dia ngincer anak-anak Yesus. Ini yang datang. Yang datang langsung ke Yesus, ditembak langsung imanmu. Jebret, tabrak. Roboh kali imanmu, dengar begitu. Udah mati kan. Waktu saya didatangin setan. Mana Yesusmu? Katanya bisa nyembuhin kamu. Dia ketawa sambil pergi, saudara. Setan tuh kerjanya ketawain kita. Dia nyentuh saya gak bisa. Karena kita anak-anak Tuhan tuh gak bisa disentuh. Dia bisa ngomong, tapi dia gak bisa nyentuh kamu. Percayalah, setan tuh gak bisa nyentuh. Kalau kamu didatengin dalam digoda, ya ditindih, apalah bahasanya dan lain sebagainya, artinya apa? Hidupmu gak di dalam Yesus. Saya Kristen Pak, bagaimana hidupmu? Lakumu itu yang penting. Bukan bilang saya Kristen. Gak penting, setan mah gak peduli lu mau Kristen apa enggak. Kelakuanmu itu yang bagaimana. Hidupmu dengan Tuhan itu yang bagaimana. Itu yang membuat dia takut dengan kita. Kalau kita dipimpin Yesus, kemarin saya bahas ya, dipimpin Yesus, hidupmu dengan Tuhan, boro-boro dia menyentuh kamu.
Ya, amin saudara. Nah, iblis kerjanya untuk mematikan iman, dan dia pakai orang-orang paling dekat untuk namanya ngerusak imanmu. Saya berdoa supaya saudara itu menyadarilah bahwa kalau kamu bisa punya pergaulan yang namanya lihat, oh ini nggak bisa membangunkan iman saya, jangan bergaul dengan orang tersebut. Bergaul itu maksud saya begini ya, bukan berarti kita benciin mereka semua, bukan. Ya saya hello boleh, tapi untuk dekat sampai berhubungan dengan kerohanianmu, ya jangan menurut saya. Saya ini orang yang sangat memilih pergaulan dalam kerohanian. Oh yang ini nggak bisa, oh yang ini saya nggak mau, oh yang ini mah cuman ngegelecokin hidup saya dan sebagainya, saya nggak mau. Bukan saya benci, bukan, tapi saya ngeliat pertumbuhan rohani kita butuh orang rekanan yang bisa sama-sama kita naik ke atas. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Yang dia omongin siapa? Yairus pasti, bukan ke Yesusnya. Yairusnya yang diomongin, bukan Yesusnya. Yang ngomong ke Yairus, ngapain bawa Yesus? Anak lu sudah meninggal dunia. Ayat 36. Nah herannya, kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, Yairus nggak ngomong apa-apa di sini. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, ya kepala rumah ibadatnya ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada siapa? Kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu siapa? Yairus. Jangan takut, percaya saja. Sejak kamu bergaul dengan Tuhan, punya keintiman dengan Yesus dalam kehidupanmu, saat iblis ngomong sesuatu yang mungkin bisa merobohkan imanmu, Roh Kudus yang di dalam hidupmu akan ngomong juga. Gak usah takut, tenang. Roh Kudus yang membuat sebuah perkataan atau firman di dalam kehidupan akan ngomong dengan kuat. Gak usah takut. Yesusmu itu dahsyat. Yesusmu itu luar biasa. Amin saudara. Waktu kamu mulai bimbang, jangan dengerin pikiranmu, dengerin Tuhan ngomong apa. Yesus di sini bilang apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan kepada mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya tetap. Amin saudara. Wah, rumah tangga saya kayaknya tidak bisa diselamatkan dan sebagainya. Lihat, dengar Tuhan ngomong apa dalam hidup. Kalau Tuhan bilang, tersungkurlah nak di hadapan Tuhan, lakuin, jangan sombong lagi. Nggak gampang emang. Langsung tersungkur. Kalau Tuhan bilang apa? Doakan suamimu, doakan, jangan nyari hamba Tuhan suruh doain, ya, konyol kadang-kadang. Ya. Kalau Tuhan bilang sama kamu, bangun rohmu, bangun puasamu, bangun ini, bangun ini, kerjain. Sejak itulah kamu akan lihat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Jangan dengerin pikiranmu lagi. Pikiranmu itu bisa dikuasai setan, saudara. Kalau rohmu nggak akan bisa. Setan tuh nggak bisa ngasain di sini. Makanya kalau orang dengar suara setan itu pasti di sini dulu, masuk di pikiran dulu. Dia nggak akan bisa di sini. Kalau kamu, karena Roh Kudus ini tempatnya Tuhan, bukan tempatnya si iblis, bukan tempatnya setan. Ini tempatnya rohnya Tuhan. Dia nggak akan ngomong di sini, dia akan ngomong di sini. Makanya ada beberapa orang kalau udah stres, kamu bisa dengar suara setan dengan audible. Saya nggak tahu, mungkin saudara juga pernah dengar kayak gitu-gitu. Sejak kamu stres, ya karena pikiranmu udah buntu segala macam dan sebagainya, rohmu nggak diaktifin, inimu udah buntu, setan ngomong sama kamu, udah selesain aja hidupmu, lompat aja, ambil pisau, ambil ini, ambil itu, udah hidup kayak gini tuh menderita, ini selesaikan. Setan ngomongin gitu. Betul apa betul? Siapa yang pernah ngalamin begitu? Dan kalau kamu sambut omongan begitu, makin terpuruk. Nah tuh, tutup mata, telinga aja, alias tuh, kata iblis.
Makanya betapa pentingnya hatimu harus aktif dengan roh Tuhan supaya menguasai pikiran kita. Karena pikiran kita ini area pertarungan yang paling battle-nya ada di sini. Kalau pikiran kita udah hopeless, wah kalah itu kan. Ya, jadi saudara perlu namanya roh Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan ngomong sesuatu yang misalnya dapat firman-Nya suruh ngampunin dulu. Dapat firman-Nya, Roh Kudus kok bilang kayak harus mengasihi musuh saya, kasihi, makanya kerjain. Kayak saya kan kemarin ditegur Tuhan, kalau hatimu marah enggak? Saya langsung mikir, kelihatannya masih Tuhan. Ya akuin semua, masih Tuhan. Tuhan suruh saya begini. Saya bilang yang ini saya nggak bisa Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa? Itu yang lakuin tuh saya loh, bukan Tuhan loh. Tuhan cuma ngasih input buat kita. Tuhan ngasih kekuatan, yang jalanin tuh kita loh. Masalahnya kita nyuruh Tuhan disuruh selesain semua sampai tuntas. Itu yang kesalahan orang Kristen. Saya pernah ngomong, Roh Kudus itu jarang namanya berbuat sesuatu tuh sampai namanya action. Jarang, dia cuma ngasih tahu. Makanya dibilang apa? Penuntun. Yang ngerjain siapa? Kamu. Yang action siapa? Kamu, bukan dia. Dia cuma ngasih tahu, jangan kesini. Misalnya gitu. Tuhan aku mau ke diskotik contoh. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, jangan kamu lakukan. Dia cuma ngarahin doang. Dia nggak nahan kamu mau kemana lu. Dia nggak begitu Roh Kudus. Dia cuma ngasih tahu. Masalahnya kita sebagai orang Kristen pengennya Tuhan yang kerjain semuanya. Makanya saya bilang, dia itu raja bukan pembantumu yang enak-enaknya kamu suruh dan dia yang nuntasin. Bukan begitu caranya. Kamu yang kerjain. Dia ngasih kekuatan, dia ngasih penghiburan, dia ngasih namanya hikmat dan lain sebagainya. Untuk ngapain? Kamu yang kerjain. Ada amin saudara. Jadi jangan saudara berpikir, oh gitu cara kerja. Iya serius. Nanti ada bagian yang kita udah gak bisa. Seperti 12 tahun pendarahan itu ngapain? Dia yang harus keluar, bukan Yesus masuk ke rumahnya. Ngapain? Gila, ntar dibilang berzina lagi. Ya kan? Kalau 12 tahun pendarahan, dia di rumah. Ya kalau ngomongin penyakit, saya percaya di dalam sekitaran, di Bethlehem, Yerusalem dan lain sebagainya, kota-kota dari Samaria sampai ke Yerusalem, sampai ke ujung selatannya Israel, semua juga banyak orang sakit dan lain sebagainya. Tapi Yesus nggak pernah datang ke rumah mereka, kecuali Zakheus ngundang Yesus datang ke rumah. Yesus nggak pernah ketokin pintu masuk ke dalam situ, nggak pernah. Artinya apa? Kamu yang harus datang. 12 tahun pendarahan itu datang ke Yesus. Dia sentuh, dia udah gak bisa ngelakuin apapun. Yairus tersungkur di depan Yesus, ngundang dia datang ke rumahnya. Mau gak kamu mengundang Yesus dalam hidup? Supaya apa yang tidak bisa kamu lakukan, biar Tuhan yang ambil alih. Cara menghadapi orang-orang yang suka menindas kita, bagaimana pendeta? Ya, suka ngomongin kita dan kepo. Kalau saya mau bodo amat, saudara mau diomongin orang. Saya ini diomongin orang banyak, saudara. Bodo amat. Ya dibilang ini ya tinggal blokir, pusing amat sih. Nggak mau mikirin capek-capek. Hidup saya itu karena dikasih makan sama Yesus. Nggak usah dengerin orang yang nggak ngasih kita makan lah, ibaratnya gitu. Ya kita yang disuruh, betul ya. Jadi kamu yang kerjain, Yesus ngarahin. Kalau kamu udah gak bisa, baru Yesus turun tangan. Nah kalau kayak mau misalnya, saya malu untuk berdoa di depan orang, kamu gak mau lakukan, Tuhan juga diem. Makanya kamu lakuin dulu, baru Tuhan ngelakuin apa yang kamu tidak bisa kamu lakukan. Ya di dalam kelemahan lah kuasa Yesus sempurna. Amin. Ya jadi jangan, Tuhan tolongin saya gini-gini, Tuhan tolong ambilin gelas kalian tuh, tolong tuh isiin air dan lain sebagainya, tolong pelin rumah saya juga Tuhan. Wah enak bener gitu. Kelihatannya nggak mungkin Pak sekurang ajar itu, ternyata orang Kristen juga sekurang ajar itu sebenarnya. Cuman kalau mau dijelasin ya nggak kayak begitu analoginya, bisa berbeda. Ya lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali apa? Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ya ingat. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus.
Kalau kamu pelayanan, kamu harus bisa lihat orang sekelilingmu, saudara. Ini sekiranya nih orang nih bisa nggak untuk namanya punya satu roh. Karena kalau nggak satu roh, itu bisa ngerusak pelayananmu, bisa ngerusak iman. Ya, di dalam kitab Amsal, janganlah kamu bergaul dengan orang yang lekas gusar. Di Amsal kamu boleh cari ayatnya, saya nggak tahu ayat berapa itu. Tapi ada perkataan begitu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang lekas gusar, yang penakut. Kamu lagi takut, ketemu penakut, wah udah, mojok nangis bareng-bareng, kamu udah nggak ada pengharapan ibaratnya. Tapi kalau kamu ketakutan ketemu orang yang punya iman, nggak begitu. Yesus bisa kok. Dan nggak sedikit orang waktu kita ngomong bisa kok, diketawain, saudara. Diketawain. Setahun yang lalu kami di Bandung, ada orang sakit. Ya, dia sakit, terus saya nawarin diri. Mau nggak saya doain? Saya bilang gitu. Saya diketawain, saudara. Diketawain. Satu keluarga itu ketawain saya sama istri saya. Memangnya gue sakit, padahal memang sakit. Saya cuma diem aja. Sudahlah, kalau nggak mau ya cuma apa. Dan saya cuma punya kerinduan. Saya itu kenapa pengen doain orang sakit? Saya itu pengen namanya mempraktekkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena setahun belakangan ini saya pernah dapat rema tentang namanya kamu doakan orang-orang sakit. Nah, tak pengen cobain semuanya. Mau sembuh gak sembuh itu bukan urusan saya. Yang penting saya cobain. Yang penting saya berani doain orang sakit. Karena sebelumnya saya belum pernah lakuin itu. Makanya kadang-kadang kita harus berani ngelakuin sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Saya diketawain orang. Selang setahun berikutnya, itu orang sakit tambah parah. Dan waktu saya datang ketemu orang yang sama, saya minta maaf kalau saya pernah menertawakan kalian. Saya bilang gini, yang lu tertawain itu bukan saya bilang, Yesus yang lu tertawain. Saya cuma bawa nama dia, saya bilang. Saya ini bawa pede hineni, membawa tabut Allah kemanapun saya pergi. Artinya Tuhan ikut serta dalam perjalanan kemanapun saya jalan. Itu visi misi pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sakitnya hari ini tambah parah. Jangan pernah menertawakan pekerjaan Tuhan. Habis kita yang ada. Hari itu saya ngeliat kayak gitu. Rasanya saya yang pengen ketawa justru. Tapi saya pikir ya gak baik kan gitu. Tapi saya hari itu saya bisa melihat, jangan pernah ngeremehin Tuhan. Habis kamu. Jangan pernah ngeremehin Tuhan. Makin sengsara hidup. Ya, saya bukan kayak gini lagi mau pamer doa dan enggak. Itu saya bersaksi buat saudara ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Kalau kamu hidup lagi mengalami namanya down, sakit parah dan lain sebagainya, atau usahamu mulai bangkrut dan lain sebagainya, pasti kamu nangis dengan kuat. Rumah tanggamu, anakmu yang mungkin lagi mengalami hal-hal yang kurang baik dan lain sebagainya, itu mengalami apa? Kematian. Dan saat kamu lihat itu semua, kamu akan nangis dengan kuat. Apa? Teriak dengan kencang. Masalahnya gak usah teriak dengan kencang, nangis di hadapan Tuhan lebih baik. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Ya, Yesus bilang, ngapa lu ribut dan nangis? Anak ini tidak mati, tetapi apa? Tidur, kata Tuhan. Tidur. Dengar baik saudara. Masalahmu, hidupmu, mungkin kamu anggap itu udah mati, seperti anaknya Yairus. Ini mengalami kematian dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma tidur. Ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Dan herannya, kayak gini, orang Kristen masih ada. Kamu boleh namanya ngalamin kebangkrutan dan sebagainya bagi Tuhan, cuma tidur, ekonomimu belum mati kok, masih bisa dibangkitkan kembali.
Saya lagi sakit parah Pak, rasanya kayak pengen meninggal dan lain sebagainya. Belum, itu masih tidur. Stadiumnya udah 15 Pak, belum, masih tidur, kata Tuhan. Rumah tangga saya di ujung tanduk Pak, saya udah nangis dengan keras, nangis sama Yesus. Jangan nangis di kamar sendirian dan nggak ada tertuju kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kamu akan capek dan kamu harusnya nangis di hadapan Tuhan. Itu semua baru tidur, belum mati. Selama kamu masih hidup di dunia ini, semua bisa dibalikan sama Tuhan dengan cepat. Dengar baik ya, Benny Hinn pernah bercerai dengan istrinya. Dia adalah seorang nabi. Benny Hinn itu pelayanannya luar biasa hebat. Dan saya gak bisa sebutkan lah. Tapi dia pernah jatuh dalam dosa. Dia jual minyak. Dia bercerai dengan istrinya, seorang hamba Tuhan. Bercerai, diketok palu beneran di hakim tuh cerai udah. Secara dunia tuh cerai, bukan cerai omongan, bukan. Bener-bener cerai. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan pulihkan semua keadaannya dan dia nikah lagi dengan istri yang sama. Tidak ada namanya yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Kelihatannya mati, ternyata bagi Tuhan cuma tidur. Hutang saya Pak, rasanya udah kayak pengen mau mati dan sebagainya, baru tidur tuh kata Tuhan. Masalahnya mau datang gak kamu dari apa Tuhan? Anak ini tidak mati tetapi apa, tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Mereka semua ngeremehin Tuhan. Dan gak sedikit orang itu sampai hari ini masih banyak yang ngeremehin kuasa Tuhan. Tuhan itu masih bisa sanggup melakukan itu. Ayat 40 ya, tetapi mereka apa? Menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang gitu. Yang usir siapa? Yesus yang usir. Kalau kamu gak satu roh, usir aja. Yang usir saya Yesus loh. Kalau bilang kok Yesus gak punya kasih nih, ini Tuhan Yesus yang saya dan saudara sembah yang ngomong loh. Diusir sama Yesus. Makanya kalau kamu dalam pelayanan, kamu lagi sebel dengan seseorang, harus ngampunin aja. Saya gak mau lagi main sama dia. Udah pergi aja, pisahkan dirimu. Boleh Pak, sangat boleh. Titus 3 kalau gak salah. Titus 3 ayat 9. Ya, jadi banyak orang ini, Pak kalau saya udah ngampunin, saya gak mau main sama dia Pak. Boleh gak Pak? Sangat boleh. Jangan dibilang nanti kamu kepahitan, bla 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 dan sebagainya. Nggak usah kamu tuh terintimidasi. Pisahin dirimu. Kalau kamu dalam ketemu seseorang tidak satu roh, pisahkan. Kalau bahasa di firman-Nya apa? Maka diusirnya semuanya orang itu. Ini maksudnya apa? Dipisahkan. Kalau ngerusak imanmu terus menerus, nggak usah bergaul baiknya. Itu 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan apa yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna, sia-sia belaka. Segala sesuatu yang kalau ngerusak imanmu, ngerusak rasa percayamu, ngerusak dengan namanya semua apa yang kamu mau bangun dalam Yerusalemmu, dalam doamu, dalam namanya pertobatanmu, ngelihat teman-temanmu yang coba namanya ngebujuk hidupmu itu kembali kepada dunia-dunia yang haleluya itu, usir aja sekalian kalau perlu. Ya yang ngomong firman, nanti dia bilang wah pendeta ini gak punya kasih. Yang ngomong tuh Yesus bukan saya. Ini tak praktekin tuh. Awal saya bertobat, Tuhan singkirin Tuhan semua orang-orang yang gak perlu di hidup saya bilang gitu. Yang ngerusak iman-iman saya, singkirin Tuhan. Yang gak bisa bangun rohani saya, singkirkan Tuhan semuanya. Sendiri saya langsung. Sendiri sama istri saya aja tuh berdua. Gak ada lagi orang yang bisa deketin saya. Saya doa kayak gitu, sesuai dengan firman ini. Orang-orang yang gak berkecimpung Tuhan dalam kerohanian saya untuk mengenal Engkau, saya bilang pinggirin semua Tuhan. Sejak saya berdoa begitu sendiri, saudara. Kenapa hidup orang benar itu susahnya setengah mati. Ya jadi kalau kamu merasa wah ini gak bisa membangun iman saya, gak usah takut-takut, tinggalin kalau perlu. Tinggal pilih dia yang pergi atau kamu yang pergi. Cari tempat di mana kamu bisa membangun kerohanian. Sejak kamu memilih jalan seperti itu, rohanimu akan naik tinggi.
Saya nggak ngomong kosong. Beberapa anak adik-adik rohani kami datang ke sini, fokus dengan ajaran yang kami mau ajarin, bom naik tinggi langsung. Mujizatnya terjadi gila-gilaan. Amin. Berapa pentingnya kamu punya lingkungan yang sehat secara rohani. Nah, herannya hari-hari begini, pelayanan demi pelayanan orang-orang rohani banyak yang mengerikan. Nah, saudara harus punya ketajaman untuk melihat itu semua. Yesus tahu, wah yang kayak gini gak percaya, buang. Wah yang ini mah cuman ngenyein, ngetawain Yesus. Yang ditetawain tuh Yesus. Bagus saya waktu ditetawain saya bilang, keluar lo dari ruangan gue. Saya gak ngomong gitu. Dia cuma senyum aja, ya sudah. Ya gitu. Terserah lah, mau didoain gak didoain. Terserah. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Ya, jadi kalau kamu mau bergumul dalam kehidupanmu, lihat orang-orang yang sekiranya bisa mendoakan kamu, bawa masuk dalam hidupmu. Ya, kalau misalnya yang menggosip segala macam, buang seperti Yesus membuang orang-orang yang ngetawain Yesus. Ya, gak usah sakit, tenang semuanya dalam kendalinya Tuhan. Ya. Maka diusir semua orang itu, lalu dibawanya ayah ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ya, jadi kalau kamu lihat, wah orang ini nih punya kemampuan tentang iman, ketaatan, dia bisa ngajarin saya A, B, C, masukin dalam hidupmu. Tapi ingat, saat kamu memilih orang-orang seperti itu masuk dalam hidupmu, semua kenyamananmu biasanya didobrak, saudara. Mau dipimpin Yesus, cirinya kayak gitu, didobrak. Kamu malas doa, ditegur, malas kamu berdoa, jangan sakit hati. Nabur dong, pelit-pelit dibilang begitu, wah langsung, aduh gimana ya, saya ini pernah ada orang ini pelitnya setengah mati, tabur. Tapi saya tabur deh, taburnya bukan ke kami, orang lain, saudara. Nah itu akan mendobrak semua rasa zona nyaman kalau kamu dipimpin dengan Roh Tuhan. Kalau kamu sepaham dengan orang khawatir, dengan takut, gak ada yang didobrak. Kenyamanan. Di dalam Tuhan tuh gak ada namanya kenyamanan. Percayalah, gak ada itu semua. Jadi selama namanya kekristenanmu pengennya nyaman dan sebagainya, kamu akan jauh dari Tuhan hidupmu. Ya. Ayat yang ke 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talik takum, yang berarti hei anakku, aku berkata. Ya. Dengar baik saudara ya. Kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yang hadir tadi ngapain? Ngetawain. Lihat mujizat, takjub dengan Yesus. Kalau hidupmu cuman takjub dengan Yesus karena lihat mujizat, imanmu sendiri juga gak akan bertumbuh, saudara. Makanya orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, berdempetan dengan Yesus, ngalamin apa? Gak ngalamin apa-apa. Kenapa? Hatimu ini jangan keras, kepala batu. Disuruh dekat sama Tuhan, nyari hamba Tuhan, dan mintanya disuruh berdoa, malah mintanya didoakan. Disuruh mengasihi, malah pengennya kamu yang dikasihi. Saya maunya dia dulu yang berubah. Kan orang Kristen kayak gitu-gitu rata-rata. Saya maunya dia dulu. Dia dulu. Sejak kamu ngomong dia dulu, lama kamu pulihnya. Ya, Markus 5 ayat yang ke-42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Ini anak perempuan. Ya, semua orang yang hadir sangat takjub. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Bukankah kita sering lihat pribadi yang rendah hati ini memberi kita contoh untuk namanya sebuah kerendahan hati. Dia melakukan mujizat, dia melakukan hal yang manusia tidak pernah bisa lakukan, dan dia lakukan di depan semua. Baik yang percaya, baik yang tidak percaya, baik yang mau hormat dengan Yesus, baik yang ngetawain Yesus, Tuhan tunjukin kuasanya. Tapi kita kadang-kadang gak pernah belajar tentang namanya tersungkur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus bilang,
Saya baca dulu deh ayatnya. Saya ini nggak terlalu ingat ayat, saudara. Ayat 43. Dengan sangat ia berpesan ya, sangat katanya ya. Jadi ini benar-benar kayak emergensinya ya. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kalau kamu bisa melihat mujizat, jangan bangga saudara. Yesus yang kamu sembah aja nggak usah ngomong-ngomong, kata Tuhan. Ini udah mati, dia mati bangkit, nggak usah ngomong-ngomong. Tapi orang Kristen, lo lihat nih karena gua doa tuh terjadi mujizat. Tolong sebarin ke media sosial dan sebagainya. Tuhan bilang jangan cerita. Walaupun dibilangin jangan cerita, semua orang tetap cerita. Tapi Yesus ngajarin jangan cerita, diam aja. Tapi kalau sekarang pendeta, hamba-hamba Tuhan, ini karena saya nih. Bisa pelepasan karena saya. Lu sakit gua yang doain, sembuh tuh karena siapa? Ingat dong. Karena siapa? Sejak kamu ngomong seperti itu, imanmu bahaya. Yang paling mengerikan menurut saya itu, kamu masih bisa melihat mujizat, tapi dalam keadaan masih sombong. Ini menurut saya yang paling ngeri. Ya, akhir-akhir ini suami saya malah tambah jadi judinya. Ya, pakai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kamu gak akan sanggup mengubah suami. Mau diomongin bener kayak apapun, kamu gak akan bisa. Saya nggak seperti yang kayak gini ya, bilang, lu ngapain bawa Yesus? Anakmu tuh sudah mati, seperti di ayat 35. Saya nggak lagi ngomongin begitu. Saya cuma mau ngasih info ke saudara. Mengubah manusia itu bukan cawan kita, cawannya Tuhan itu. Kemarin kita ngomongin cawan. Ya, cawan Tuhan itu jangan pernah kamu ambil. Merubah manusia itu bukan bagian kita. Makanya beberapa orang yang saya bilang, kok dibiarin Pak? Kamu boleh tegur, boleh. Tapi untuk namanya ngerubah manusia itu mesti tangan Tuhan, mesti sentuhan Roh Kudus. Itu kita nggak bisa. Siapa yang bisa ngerubahin hidup saya? Nggak bisa. Saya ini orang keras kepala, saudara. Kepala batu saya. Saya ini sombongnya luar biasa. Siapa yang bisa ngerubahin saya hidup saya? Nggak ada yang bisa. Saya berani nantangin manusia manapun, beneran. Saya bisa berubah karena pekerjaan tangan Tuhan. Saya percaya saudara juga berubah. Kalau nggak ada Yesus, mana mungkin berubah. Manusia itu jahat kerjaannya. Betul. Coba kamu cek dirimu. Kita ini manusia sombong semua. Siapa yang bisa rubah manusia? Nggak ada yang bisa. Cawan Tuhan itu jangan pernah kamu ambil. Kamu akan capek. Oleh karena itu biarkan tangannya Tuhan. Bagianmu tetap berdoa. Tunjukin teladanmu dalam kasih Kristus dan lain sebagainya. Kamu akan lihat perubahan hidup orang itu. Ya, kerendahan hati yang dimaksud seperti apa? Oke, kerendahan hati itu bicara gini Kak ya. Kamu di hadapan Tuhan itu nggak usah namanya kadang-kadang kan kita kan mohon maaf ya ngajarin Tuhan bahkan. Kerendahan hati itu bicara tentang namanya kita ini nggak usah merasa punya sesuatu yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati itu nggak akan muncul tiba-tiba, nggak akan muncul. Kamu perlu belajar itu bertahun-tahun. Nah, kerendahan hati inilah yang terkadang kamu mungkin punya pengetahuan dan sebagainya, tapi tetap ngandalin Yesus. Ya, di sini ceritanya tentang itu. Yairus tadi saya bilang dia adalah kepala rumah ibadat, kepala pemimpin rumah ibadah. Zaman dulu orang Yahudi kalau udah level kepala, udah paling atas, itu benar-benar orang pinter. Lihat Paulus, pinter. Dia ngerti semuanya. Tapi waktu dia ketemu Yesus tersungkur. Artinya apa? Semua pengetahuannya dia dibuang. Di hadapan Tuhan itu cuma sampah. Saya dulu paling sering bercanda ngomong begini, ya iyalah karena gue gitu loh. Saya sering kali ngomong kayak gitu. Ditegur juga sama Tuhan. Jangan sombong. Kan bercanda Tuhan. Jangan sombong. Sejak itu saya nggak pernah ngomong itu lagi sampai hari ini. Ya, tangan Tuhan yang merubah, betul. Itu cawan Tuhan ya. Cawan Tuhan jangan pernah kamu ambil ya.
Kita punya cawan masing-masing, Tuhan juga punya cawannya sendiri. Dan biarlah dia melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Jangan tukeran cawan. Ya, jadi di ayat yang ke-43, ya, dengan sangat ia berpesan, ya, kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kesombongan manusia itu bisa dilihat kok. Tinggal bagaimana kamu baca firman dengan tekun, dengan taat. Kamu akan nanti dikoreksi banyak hal dengan namanya Roh Kudus. Dia akan koreksi hidup kita, dibongkarin semuanya. Saya cerita khotbah yang kemarin ya. Saya berpikir hidup saya itu beres aja, nggak ada kepahitan, nggak ada kemarahan dan sebagainya. Tapi waktu Roh Kudus bongkarin semuanya, oh ternyata masih ada ya Tuhan. Yang paling bahaya, kamu lihat mujizat dan kamu masih dalam keadaan yang sombong. Seperti yang kemarin saya ceritain. Saya merasa saya udah melayani, saya khotbah, bisa memberi api bagi hidup kalian. Yang dengar kadang-kadang merasa kok ini bisa membakar hidup saya. Dan kok bisa, namanya rasanya kok kayak iya ya, bla 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 yang dikhotbahin kok bisa begini gini dan lain sebagainya. Rasanya kok ada api yang kuat membakar hidup saudara. Saya merasa itu bisa diimpartasikan dan lain sebagainya. Ternyata di dalamnya masih ada yang masalah di hidup saya. Ini yang paling bahaya. Kalau saya nggak mau namanya dikoreksi, bisa nggak? Bisa. Makanya Matius 7 ayat yang ke-23 bicara tambah, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Yang dikenal itu apa sih? Hati dan perbuatanmu di hadapan Tuhan, bukan namamu. Namamu dikenal Tuhan kok. Semua namamu dikenal Tuhan. Perbuatanmu ini dikenal apa enggak? Yesus tuh nggak kenal namanya sakit hati. Yesus tuh nggak kenal namanya pembohong, nggak kenal karena dia nggak suka bohong. Yesus tuh nggak kenal namanya berzina. Kenapa? Dia bukan pezina soalnya. Yesus nggak kenal namanya selingkuh karena dia bukan selingkuh. Yang dikenal itu perbuatan tanganmu, perbuatan hidupmu. Ya, coba buka dulu Matius 7 ayat 23 kalau nggak salah ya. Apa 24. Yang dikenal ini bukan soal namamu. Tuhan tuh kenal kok semuanya. Ya, namamu dikenal, perbuatanmu itu dikenal apa enggak? Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Yesus ya, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kejahatan itu tidak dikenal Tuhan. Ya, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang. Jadi hari ini Tuhan belum ngomong, belum berterus terang saudara. Sampai hari ini belum ngomong. Jadi Tuhan masih bohongin kita? Enggak, dia belum ngomong sesuatu yang dia mau berterus terang. Makanya kadang-kadang kita berdoa, Tuhan bongkari hati saya, bongkari hidup saya. Terus terang aja Tuhan, apa yang harus saya beresin. Ada amin saudara? Mau saudara kalau Tuhan berterus terang, walaupun pahit kamu dengernya. Saya merasa saya udah hidup fine-fine aja. 1 tahun belakangan ini berasa saya udah beres aja. Ternyata masih ada kemarahan yang tersembunyi, nyempil di hati saya. Nah, Tuhan berterus terang, ditanya, masihkah engkau marah? Masih Tuhan ternyata. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang dikenal soal apa? Kelakuanmu. Namamu dikenal Tuhan. Kelakuanmu dikenal apa enggak? Nah, untuk namanya memperkenalkan hidupmu, kamu harus pakai namanya buah-buah roh. Ada orang bilang begini, saya sakit hati sih Pak, tapi saya rasa Tuhan maklumin. Gak ada ayatnya Tuhan maklumin, saya bilang. Kalau Tuhan bilang sakit hati dimaklumin, saya juga mau Tuhan maklumin saya dong. Saya juga akan pakai hal yang serupa kalau memang ayatnya ada. Gak begitu, Tuhan gak kenal namanya maklumin, tuh gak ada. Tuhan itu kalau bicara iya atau tidak nggak ada namanya maklumin. Ya kayaknya maklum lah, kayak gitu kan. Maklum kan ngatung gitu, nggak ada. Firman Tuhan tuh iya dan amin gitu. Enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita terus berbuat jahat di hadapan sesama manusia, itu nggak dikenal Tuhan. Wah, itu khusus buat hamba-hamba Tuhan. Memang kamu hambanya siapa? Ada pendeta ngomong gitu, ini buat khusus hamba-hamba Tuhan, buat pendeta-pendeta dan sebagainya. Saya bilang enggak, semua kan seperti ini.
baik yang pendeta, baik yang nggak pendeta, mau jemaat segala macam. Menurut saya semuanya akan kena pengadilan Kristus itu. Nggak pilih levelmu tuh yang bagaimana. Semua akan ditanya hal yang sama. Ya, ada amin saudara. Jadi jangan sampai namanya kita tahu namanya Yesus, tapi kita nggak mau namanya membereskan. Terlebih lagi kalau kamu adalah hamba-hamba Tuhan, melayani, ngelihat mujizat, tapi perilakumu jahat di depan Tuhan. Lebih baik kita mendingan Tuhan terus terang aja Tuhan dari sekarang, daripada nanti dia dihakimi kau baru terus terang, lebih bahaya menurut saya. Ya, ada amin saudara ya. Terima kasih ya, ini firman-Nya pada malam hari ini ya. Yang perlu saudara catat dengan baik adalah kerendahan hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bicara tentang namanya iman yang berani menerobos keadaan. Yang sekiranya ini gue bisa terobos lah. Jangan kamu tahan-tahan. Jangan nanti saya rasa berpikir begini. Iman itu kalah sama pikiran sebenarnya. Iman orang Kristen itu kalah dengan pikiran. Rata-rata kalah sama pikiran. Apa iya mungkin? Iman kan gak kelihatan saudara. Kamu perlu rasa percaya yang kuat dan berani melangkah. Tapi kalau ngomongin iman sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya ajari. Tapi ini udah jam 10. Ya, yang ketiga, cara kamu bergaul dalam kerohanianmu menentukan lingkungan rohanimu sehat apa enggak. Nah, yang ketiga ini kamu harus punya ketajaman, kepekaan untuk melihat mana yang perlu didengar, mana yang gak perlu kamu dengar. Makanya tentang namanya Amsal 4 ayat 23 bicara namanya jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Itu bicara telingamu dan matamu lihat apa dan dengar apa. Itu sangat penting. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, ini menentukan iman. Ya. Yang keempat, pisahkan dirimu. Kalau kamu ngelihat sesuatu yang rasanya ini gak bisa membangun hidup saya, pisahkan. Ya, firman-Nya poinnya itu aja. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, firman-Mu biarlah Bapak Engkau yang pimpin semua hidup anak-anak. Kami berdoa Roh Kudus, biarlah malam hari ini Engkau mengajari tentang namanya kami harus tersungkur merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Bahwa Engkau memang Allah yang harus memimpin hidup kami, bukan kami memimpin Engkau Tuhan. Kami ini gak bisa hidup Bapak memimpin diri kami sendiri. Kami ini terlalu bodoh Tuhan. Dan kami ini tidak mau Bapak merasa lebih hebat daripada Engkau. Sekalipun kami mengerti kata-kata ini, tapi action kami terkadang melakukan hal yang bodoh itu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami menghadapkan semua ya Tuhan, iman kami, rasa percaya kami di hadapan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus memimpin, menuntun. Berterus teranglah Engkau Tuhan atas hidup kami. Mana yang harus kami beresi, mana yang Bapak yang perlu kami rapihi. Biar sejak kami berdoa pada malam hari ini, Engkau terus bongkari hidup kami. Sehingga segala dosa, pelanggaran, baik juga sakit hati anak-anak-Mu, baik juga kepahitan, kecewa Tuhan, kebangkrutan, baik sakit penyakit, biar Kau terus berterus terang Tuhan. Karena apa kami bisa mengalami ini semua? Biarlah Engkau bongkari semuanya dan sehingga kami perbaiki malam hari ini. Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengajari kami tentang iman. Saya hanya mengerti satu hal Tuhan. Imanku tidak akan bisa pernah bertumbuh tanpa Engkau yang mengajari hidup kami. Iman kami bisa naik karena Engkau yang mengajari hidup kami tentang iman. Biarlah kami menerobos semua kebiasaan kemalasan kami dalam hidup kami. Biarlah segala hal-hal yang perlu kami taklukkan dengan iman kami, tolongi kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pergaulan hidup kami secara rohani. Kalau kami punya pergaulan yang buruk, pisahkan kami ya Tuhan. Seperti Engkau memisahkan murid-murid-Mu daripada orang-orang kebanyakan yang menertawakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah pergaulan yang seiman, seroh, bahkan kalau perlu temukan kami dengan orang-orang yang level di atas kami, tapi yang tulus Tuhan. Sehingga hidup kami terus terbangun dan terbawa naik ya Tuhan. Dan biar impartasinya turun dan kami boleh hidup dalam kemuliaan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Biarlah perintah-Mu Bapa dalam hidup kami mau jalani. Sehingga kami melakukan dan melihat mujizat-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Baik juga mengalami kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakitnya ya Roh Kudus. Biar itu tidak menjadi penghalang hidup kami melayani Engkau. Karena kami tahu Bapa, setan ingin mematahkan
terus ingin namanya menghentikan kami melayani Engkau. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tetap Allah yang peduli dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berpaling bagi orang-orang yang terus berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa semua apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami boleh nikmati ya Tuhan, yaitu kesembuhan, yang dimana dalam firman ini kesembuhan orang mati dibangkitkan, orang pendarahan pulih ya Tuhan. Biarlah juga boleh terjadi bagi hidup kami, karena apa yang Engkau kerjakan pasti berhasil, pasti iya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapa pada malam hari ini. Buka roh kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup Bapa dalam kekudusan. Sehingga kami boleh hidup Bapa untuk mengerti bahwa kami dipanggil untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Bapa Kau terus urapi dan berikan pemulihan demi pemulihan. Segala sakit hati menyingkir dari hidup kami ya Tuhan. Dan biar kami pulih dan kami terus Bapa menikmati kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih, firman-Nya sudah selesai.